Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Rahmawati eh, dengan NIM 23 12 440 dari PGMI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, masa kepemimpinan dinasti Abbasiyah dimulai pada tahun 132 sampai 556 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Bani Abbasiyah merupakan khalifah Islam setelah Bani Umayyah dapat diruntuhkan yang dekat dengan Rasulullah dari garis Bani Hashim. Khalifah pertama dari Bani Abbasiyah ini adalah Abdullah bin As-Sofa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kelahiran Bani Abbasiyah ini diawali dengan adanya propaganda kepada Bani Hashim yang dilakukan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Propaganda yang dilakukan adalah akibat kekecewaan dari kelompok Mawali terhadap dinasti Umayyah. Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang memperoleh masa kejayaan yang gemilang dan masa kemasan. Pada masa ini banyak kesuksesan yang diperoleh Bani Abbasiyah, baik itu di bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Hal ini dikarenakan pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah memegang kekuasaan sangat menata, tidak hanya dipegang atau dikuasai oleh bangsa Arab, namun lebih demokratis. Selama Bani Abbasiyah berkuasa, terdapat pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya, ada fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama, yaitu fase pertama dimulai pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Di sini merupakan fase Islam yang mendapat pengaruh dari Persia, masa pemerintahan Abu Abbas As-Sofa hingga pemerintahan Al-Wasik, terkenal sebagai masa kejayaan atau masa kemasan dinasti Abbasiyah. Yang kedua, yaitu ada fase kedua, merupakan fase Islam yang dipengaruhi dari Turki, yang dimulai pada masa kepemimpinan Al-Mutawakkil hingga Al-Mustaqi, dikenal sebagai masa kemunduran dinasti Abbasiyah. Selanjutnya ada fase ketiga, dipengaruhi oleh Bani Umayyah atau fase Persia kedua. Diawali pada masa kepemimpinan Al-Mustaqfi hingga Al-Qasim, ditandai dengan adanya tekanan dari Bani Buwayhi terhadap pemerintahan Abbasiyah pada masa kemundurannya. Selanjutnya ada fase keempat, merupakan fase Turki Bani Saljuk yang dipengaruhi oleh Al-Muqtahadi hingga Al-Muqtasim. Fase ini ditandai dengan adanya kekuatan kekuasaan dari Bani Saljuk dan berakhir akibat adanya serangan dari bangsa Mongol. Di sini merupakan fase selanjutnya perkembangan Bani Abbasiyah. Yang pertama ada perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Pada fase pertama, Bani Abbasiyah ini terkenal dengan masa kejayaan yang mana pada masa ini para khalifah yang memerintah juga memiliki sikap yang tegas, adil, dan memiliki jabatan yang kuat. Bani Abbasiyah juga mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi pusat pengetahuan dengan penerjemah buku-buku Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Upaya penerjemah bahasa asing ke dalam bahasa Arab mengalami masa kemasan pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah. Penerjemah ini dipelopori oleh Mansur yang telah melakukan penerjemahan pada bidang astrologi, kimia, dan kedokteran. Selanjutnya, ada pun tahapan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendirian perpustakaan dan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Dalam pendirian perpustakaan ini dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang mendirikan Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan terbesar dengan koleksi kurang lebih 1000 buku.
Yang kedua yaitu kegiatan menyusun buku ilmiah. Ada 3 tahap dalam menyusun buku ilmiah. Yang pertama, tahap pertama yaitu mencatat ide atau percakapan dalam sebuah lembaran kertas. Yang kedua yaitu kegiatan menyusun buku. Yang kedua yaitu tahap kedua yaitu pembukuan ide-ide atau hadis Rasulullah dalam satu buku. Tahap yang ketiga penyusunan sesuai bab per bab. Yang kedua yaitu Yang ketiga yaitu menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Dalam menerjemahkan buku-buku bahasa asing ini melalui 3 tahap. Yang pertama, menerjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi. Yang kedua, menerjemahkan karya-karya dalam bidang filsafat dan kedokteran. Yang ketiga, yaitu menerjemahkan karya-karya dalam bidang yang luas. Hal-hal di atas menjadikan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ini, perkembangan ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh penerjemah buku-buku, berdirinya perpustakaan, dan diskusi ilmiah sehingga berkembang pula ilmu-ilmu seperti ilmu akli. Yang pertama ada ilmu akli. Ilmu akli adalah ilmu yang didasarkan pada sebuah pemikiran manusia dan dikemukakan oleh para ahli atau ilmuwan yang sesuai dengan bidangnya, sehingga para ahli atau ilmuwan ini yang sesuai dengan bidangnya, sehingga para ahli dari kalangan muslim melakukan pengembangan penelitian dan melakukan uji coba dan terbentuklah ilmu akli seperti ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran mulai berkembang pada masa dinasti Abbasiyah yang mendapatkan pengaruh dari perguruan tinggi yang berada di Persia dan Yunani Timur. Dengan adanya penerjemah buku-buku kedokteran ke dalam bahasa Arab, sehingga lahirlah tokoh-tokoh Islam meliputi dalam bidang kedokteran meliputi Ali bin Rabi At-Tabiri, Al-Raji dengan penemuan cacar dan campak, dan Ibnu Sina dengan buku terkenalnya yang berjudul Al-Qayun fi At-Tibb. Selanjutnya ada ilmu matematika. Ilmu matematika mengalami perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah pada kepemimpinan Al-Mansur. Perkembangan ilmu matematika ini terjadi karena adanya perencanaan pembangunan kota Baghdad yang didasarkan dengan adanya perhitungan matematis yang dilakukan oleh kumpulan matematikawan. Tokoh matematikawan yang terkenal adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi yang memperkenalkan angka-angka hitung aljabar. Selanjutnya ada ilmu geografis. Ilmu geografis dalam perkembangan ilmu geografis ini pada masa dinasti Abbasiyah diterapkan dengan melakukan kegiatan perdagangan antar wilayah dan benua. Selanjutnya ada ilmu sejarah. Ilmu sejarah pada masa dinasti Abbasiyah pada bidang ilmu sejarah. Selanjutnya ada ilmu sejarah. Pada bidang ilmu sejarah, Ibn Muqaffa menerjemahkan sebuah kitab Hudai Nameh dan kitab Al-Muluk yang berbahasa Pahlawi ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya ada ilmu geografi. Dalam perkembangan ilmu geografi ini, pada masa dinasti Abbasiyah diterapkan dengan melakukan kegiatan ilmu astronomi. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu astronomi ini yang mengkaji dari ilmuwan-ilmuwan dari berbagai negara seperti Yunani, Persia, India, dan Khaldan, itu ilmu astronomi. Selanjutnya ada ilmu sastra. Dalam ilmu sastra ini, tokoh-tokoh ilmu sastra pada masa Bani Abbasiyah meliputi Abu Nuwas dan An-Nasyai. Selanjutnya ada ilmu farmasi. Tokoh-tokoh ahli farmasi pada masa dinasti Abbasiyah adalah Ibnu Baithar dengan karya terkenalnya tentang obat-obatan dan mengkaji mengenai makanan yang bergizi. Selanjutnya ada ilmu filsafat. Ilmu filsafat merupakan bidang ilmu pengetahuan yang mengenai kebenaran yang nyata yang dapat diterima oleh akal manusia dan menjadi dasar dari ilmu-ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada
ilmu nakli. Ilmu nakli merupakan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Terdapat perkembangan dalam ilmu nakli seperti ilmu fikih. Ilmu fikih adalah bidang ilmu yang mengetahui pembahas mengenai hukum dan syariat Islam yang mengatur mengenai kehidupan umat muslim. Selanjutnya ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir adalah ilmu yang menjelaskan tentang makna dan kandungan yang terdapat pada Al-Quran. Selanjutnya ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari hadis-hadis dari Al-Quran. Kemajuan ilmu hadis pada masa Bani Abbasiyah terjadi pada fase pemerintahan kelima dan keenam. Pada masa pemerintahan kelima terjadi penyihatan, pemurnian, dan penyempurnaan ilmu hadis. Pada masa pemerintahan keenam terjadi pemeliharaan, penelitian, penambahan, dan penghimpunan ilmu hadis. Selanjutnya ada ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan bidang ilmu yang membahas mengenai dosa, pahala, surga, neraka, dan lain-lain. Ilmu kalam juga dapat diartikan sebagai ilmu dasar ajaran Islam tentang ketuhanan dan segala ajaran agama Islam. Selanjutnya ada ilmu bahasa. Ilmu bahasa yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah meliputi ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu bayan, dan ilmu badi dan arut. Selanjutnya ada perkembangan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan kemajuan bagi kelangsungan agama Islam, sehingga masa dinasti Abbasiyah ini dikenal dengan the Golden Age of Islam. Sisi kemajuan yang dicapai umat Islam pada dinasti Abbasiyah ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain kesenian dan arsitektur. Bani Abbasiyah menjadi pelopor dalam seni dan arsitektur Islam. Contohnya adalah pembangunan Daulah Abbasiyah yang menjadi salah satu keajaiban arsitektur masa itu. Sehingga kaligrafi dan ukiran hiasan juga berkembang pesat, menciptakan warisan seni yang kaya dan indah. Selanjutnya ada sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat. Keadaan sosial masyarakat yang majemuk itu membawa dampak positif dalam perkembangan dan kemajuan peradaban Islam pada masa ini. Hal itu terjadi karena dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Di antara kemajuan ilmu pengetahuan sosial budaya yang ada pada masa Khalifah dinasti Abbasiyah ini adalah seni bangunan dan arsitektur. Adalah baik untuk bangunan istana, masjid, bangunan kota, dan sebagainya. Selanjutnya ada sistem politik. Pemerintahan, ada sastra bahasa dan seni musik. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik. Pada masa inilah lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu At-Tahiyah, Al-Mutabbi, dan lain-lain. Karya buah pikiran mereka ini masih dapat dibaca hingga kini, seperti kitab Kalilah Wadima. Sementara tokoh terkenal dalam bidang musik yang kini karyanya juga masih dipakai adalah Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, pencipta teori musik Islam adalah Al-Farabi, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem politik. Pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah ini memperbaharui sistem politik, pemerintahan, dan tatanan kemiliteran agar semua kebijakan militer terkoordinasi dan berjalan dengan baik. Maka pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen inilah yang mengatur semua kemiliteran, semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini berdasarkan pada kenyataan politik militer bahwa pada masa di pemerintahan dinasti Abbasiyah ini banyak terjadi pemberontakan. Selanjutnya ada perkembangan peradaban. Perkembangan peradaban pada masa ini Daulah Bani Abbasiyah sangat maju pesat karena upaya-upaya yang dilakukan oleh khalifah di bidang fisik, yaitu ada kutab, yaitu tempat belajar. Yang kedua ada Masjid Hadoroh, yaitu tempat pertemuan para ulama, sarjana, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada Darul Hikmah, adalah perpustakaan yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid. Yang selanjutnya ada madrasah. Perdana Menteri Muluk adalah orang yang mula-mula mendirikan madrasah. Selanjutnya ada masjid. Biasanya dipakai untuk pendidikan tinggi dan tahasus.
dalam bidang fisik seperti kehidupan ekonomi, pertanian, perindustrian, perdagangan, dan berhasil dikembangkan Khalifah Mansur. Selanjutnya ada kemunduran dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah juga memiliki masa kemunduran Islam. Sepeninggalan Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin, masa kejayaan Islam tidak dapat terus-menerus dipertahankan. Kemunduran dinasti dari Bani Abbasiyah ini disebabkan oleh beberapa faktor yang memengaruhi, yaitu kehidupan para khalifah dengan kemewahan setelah memperoleh kesuksesan dalam bidang perekonomian. Yang kedua, adanya perebutan kekuasaan yang terjadi pada masa Al-Ma'mun dan Al-Amin. Yang ketiga, adanya konflik agama yang terjadi antara Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Yang keempat, banyaknya pemberontakan yang terjadi akibat dari luasnya wilayah Bani Abbasiyah yang tidak dikuasai oleh khalifah. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.